Ayo dorong. Seru juga ya. Oh iya teman, kami namakan permainan ini adu kerita surong. Kereta surong atau kereta dorong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat Bangka. Kereta surong ini ada sejarahnya loh. Pada zaman Belanda, kereta surong digunakan sebagai alat pengangkut timah oleh masyarakat Tionghoa yang berada di sekitar tambang. Tapi lama-kelamaan kereta surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Dan kini, adu kereta surong telah ditetapkan sebagai warisan budaya Provinsi Bangka Belitung loh. Ayo, ikut kami ngebolang yuk. Kak, api di apa nih? Waduh, sepeda siapa ini? Kalau di tengah jalan seperti ini kan mengganggu yang lewat. Woi, sepeda apa nih? Jangan taruh tengah jalan. Ya Lang, sepeda apa itu Lang? Oh, ternyata sepeda kakek Sarbini yang sedang memanen buah pinang. Bo, komen to, Bo. Kalau nak bantu cari pohon lain Lang. Woi, kawan-kawan, komen to, Bo, lu. Ini dia yang dinamakan pohon pinang. Hayo, teman di rumah, pernah melihatnya belum? Pohon pinang termasuk dalam jenis palem-paleman. Termasuk salah satu tanaman dengan nilai ekonomi tinggi. Manfaatnya juga banyak. Salah satunya sebagai tanaman obat. Di beberapa daerah, pinang sering dimanfaatkan dalam upacara adat. Misalnya saja ramuan sirih pinang. Benar-benar. Nah, kalau rasa sirih pinang pahit, getir, pedas, kakek Sarbini punya cara supaya buah pinang disukai juga oleh anak-anak seperti kita. Caranya dijadikan permen pinang. Kakek Sarbini ahlinya membuat permen pinang. Ayo teman-teman, punguti juga pinang yang ada di bawah pohon. Bu, naik kamera tadi mentau mutai, Bu. Makasih Lang. Au. Nah, disinilah tempat kakekku membuat permen pinangnya teman. Kupas dulu buah pinangnya. Lalu belah menggunakan alat khusus seperti ini. Hati-hati ya, alat yang kakek gunakan ini tajam sekali. Kemudian cungkil dan keluarkan daging buahnya. Lihat teman, seperti inilah bentuk daging buah pinang yang akan dibuat permen. Kakek Sarbini ingin pinang tak hanya disukai oleh orang tua saja, tapi juga anak-anak seperti kita. Makanya beliau menciptakan inovasi permen pinang seperti ini. Kalau soal permen, pasti suka semua kan? Banyak. Sekarang tumbuk daging pinang yang sudah dicungkil tadi. Kemudian masukkan ke dalam baskom. Aduk sampai rata. Dan supaya makin menggugah selera, beri pewarna alami untuk permennya. Warna hijaunya menggunakan daun mint. Selain bisa memberi warna, daun mint juga memberi sensasi dingin-dingin enak. Warna merahnya kami gunakan kulit buah rukem. Pisahkan dulu daging dengan kulit buahnya. Kulit buah rukem yang ditumbuk akan mengeluarkan cairan berwarna merah gelap seperti ini teman. Eits, tunggu dulu. Saring pinang supaya bagian yang kasar tidak ikut terbawa. Nah, bahan pewarna sudah siap. Saatnya proses pencampuran nih.
Campurkan kedua pewarna ke dalam masing-masing baskom dan sari buah pinangnya. Lihat, terlihat lebih menarik bukan? Setelah itu, campurkan gelatin. Gunanya untuk membuat tekstur permen menjadi kenyal. Uniknya, gelatin yang kami buat ini gelatin tradisional loh. Terbuat dari biji buah durian. Tumbuk biji buah durian dan campurkan dengan air. Biji buah durian yang ditumbuk akan mengeluarkan getar kental. Nah, biji durian ini mengandung pektin yang berguna merekatkan dan mengentalkan makanan seperti gelatin. Nantinya permen tidak mudah pecah karena adanya campuran gelatin ini. Masak di atas tungku, setelah itu tuangkan gulanya ya teman. Penggunaan gula disesuaikan dengan jumlah sari pinangnya. Kata kakek, 2 kg gula sudah cukup untuk membuat permen pinang. Kemudian aduk terus sampai adonan mengental dan bergelembung seperti ini. Kira-kira 2 jam. Lumayan pegal juga. Angkat. Setelah itu, angin-anginkan di tempat terbuka dan rata. Oh iya, pada proses ini jangan sampai wadah bergoyang atau tersenggol ya. Bisa-bisa pecah dan tidak jadi deh permennya. Tada! Seperti inilah jadinya teman. Bungkus menggunakan daun pinang ya. Ikan yang ujut, nai menak ambil lah nah. Bagaimana? Mudah kan? Semua pasti suka. Ini dia, permen pinang yang manis dan legit karya kami. Dijamin ketagihan deh. Ayo, semangat ya. Sebentar lagi kita sampai di penggilingan tepungnya. Alat penumbuk tepung ini tidak menggunakan mesin, tapi digerakkan oleh tenaga kincir air. Dijamin hemat energi dan ramah lingkungan. Tinggal masukkan beras rendaman ke dalam lesung. Kemudian balok-balok kayu yang digerakkan oleh kincir ini akan menumbuk berasnya secara mekanis. Kita harus berhati-hati saat memasukkan beras atau mengambil tepungnya. Kalau tidak, tangan bisa terjepit. Setelah beras berubah menjadi tepung, kita masih harus menyaringnya menggunakan kain. Tepung beras yang halus akan jatuh ke dalam wadah. Sementara sisanya harus dimasukkan lagi ke dalam lesung untuk ditumbuk kembali. Kecepatan alat penumbuk ini tergantung debit air yang mengalir. Makanya saluran air tidak boleh kotor. Yuk Ilham, Rafid, bersihkan sampahnya ya. David, jahil banget sih kamu. Wah, tak kaji. Si David tuh emang hanya kerajaan kami. Ya sudah, ayo kita bawa tepungnya ke Unisari. Salam. Wasiko, duduklah. Teman, hari ini kami akan menggelar acara adat bernama Turun Mandi. Salah satu hidangannya yaitu kue kare-kare. Yuk, ikut kami membuatnya. Sambil David istirahat,
kita bantu Uni sama Ete saja yuk. Bahan adonan kare-kare terdiri dari tepung beras, larutan gula merah, gula pasir, aduk semua bahan hingga merata. Sekilas membuat adonan kare-kare memang mudah. Tapi kalau kekentalannya tidak pas, kare-karenya tidak akan jadi. Menggoreng adonan kare-kare tidak bisa sembarangan teman. Butuh alat khusus yang terbuat dari batok kelapa yang dilubangi kecil-kecil. Supaya hasilnya bisa bulat, batok kelapa harus dikaitkan dengan gantungan di atas wajan. Puter, 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 puter. Puter terus sampai membentuk lingkaran tebal. Teman, tidak banyak orang yang bisa membuat cemilan kriuk ini. Karena selain keterampilan, juga butuh kesabaran. Kare-kare artinya keras. Selain itu, bentuknya mirip dengan sarang burung yang tersusun dari ranting-ranting halus. Nah, ini dia hasilnya teman. Cantik bukan? Acara sebentar lagi dimulai. Para tamu sudah berdatangan. Adik bayi sudah keluar. Acara akan dimulai. Acara turun mandi akan dipimpin oleh amak yang dituakan di nagari. Ada berbagai macam bahan yang digunakan sebagai syarat dalam acara ini. Tradisi ini bertujuan untuk memberitahu warga sekitar bahwa telah lahir keturunan baru dari suku atau keluarga tertentu di Minangkabau. Selain itu, acara ini juga menjadi waktu pertama kali sang ibu keluar rumah setelah melahirkan. Setelah selesai dimandikan dan dipakaikan selimut, Ade akan diarak masuk rumah. Nah, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Saatnya makan. Teman, kare-kare juga sering menjadi sajian untuk acara-acara adat. Cemilan khas Minang ini rasanya manis, gurih, dan supernya. Dengan selesainya tradisi turun mandi ini, semoga kelak adik menjadi anak yang pandai dan berbakti pada orang tua ya. Oh iya teman, kali ini kami bermain memindahkan batok kelapa dari satu keranjang ke keranjang yang ada di depan. Eits, tapi cara memindahkannya nggak semudah itu ya teman. Kami harus berayun membawa batok kelapa dan digerakkan oleh teman satu tim. Karena mainnya di air, kunci keberhasilannya harus kompak dan konsentrasi. Yeah! Keranjang kami sudah mulai terisi. Ayo teman, tetap konsentrasi. Geser terus, yang kuat nahannya. Yeah! Dapat batok kelapa lagi. Ayo habiskan. Ini gol terakhir. Penentuan siapa yang bakal menang. Semangat! Charles, Wip, Rio, gerakan bambunya ke keranjang. Cepat, cepat. Yeay! Senang sih senang, tapi lihat dulu dong. Untung kalian cepat-cepat menolongku. Kalau nggak bisa tenggelam. Kalian ini. Tapi nggak apa-apa teman, karena kita menang. Yeay! Daging buah bluluk atau biasa disebut kolang-kaling berasal dari pohon naung. Untuk memetik buah naung, kita menggunakan tangga bambu. Soalnya lumayan tinggi teman. Aku yang akan mengambilnya.
Rio, kamu tunggu di bawah aja ya. Getah buah naung sangat gatal teman. Jadi harus hati-hati. Rio, kumpulkan buahnya ya. Jadikan satu. Alang, bida ye, tuan ba? Alang, nyaku pitar alang. Nyaku payah tekak lang. Kita pisahkan buahnya dari tangkainya dulu ya teman, agar mudah untuk membawanya. Tahu lang, alang. Sudah cukup Rio. Ayo kita menyusul Charles dan Sweep. Dia sudah menunggu kita. Pada tunang. Oi. Itu dah, mana tu? Dah ni. Apa? Oi, minum apa oi? Gatal gua gatal aja. Minum apa? Duh, badan terasa gatal sekali nih. Oh iya, nenekku pernah bilang kalau menyembuhkan gatal-gatal akibat dari pohon naung dengan cara menggosokkan abu. Seperti ini teman. Abu yang masih panas lalu masukkan ke dalam kain dan gosok-gosokkan ke yang gatal. Teman, sebelum buah naung ini kita bawa pulang, kita rebus dulu dan ambil beluluknya. Sambil nunggu matang, nikmatin dulu singkong dari hasil pencarian Charles dan Sweep. Alhamdulillah, perut kenyang. Sudah matang nih buah naungnya. Angkat. Hati-hati ya. Rio, Sweep, Charles, jangan sampai rusak ya beluluknya. Pelan-pelan aja menekannya. Ini dia teman isi daging pohon buah naungnya. Pilih buah yang masih muda saja. Sudah cukup banyak nih. Ayo kita pulang. Bibi Ade akan mengajarkanku cara membuat balado beluluk teman. Penasaran kan seperti apa jadinya? Perhatikan ya. Siapa tahu teman-teman di rumah ingin membuatnya. Teman, karena Bapak suka sekali petai, jadi kami menambahkan petai. Sesuai selera saja ya. Bumbu sudah jadi nih. Proses selanjutnya kita serahkan sama kakak Silvi. Untuk lauknya kami menggunakan ikan asin agar lebih nikmat. Sweep, Charles, hias tumpengnya ya yang bagus. Karena hari ini hari spesial. Kak, sudah dia kak. Ulang miminya lang miminya. Oh, ulang miminya lang. Saja bak kopek lang Bumbu-bumbu yang sudah halus selanjutnya digoreng. Aduk-aduk sampai harum. Masukkan beluluknya dan aduk sampai berwarna merah. Baunya sudah menggoda sekali. Perut mulai keroncongan nih. Tada! Ini dia balado beluluk petai ala Bolang. Gimana? Pasti lapar kan melihatnya? Bapak, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu, panjang umur. Rasanya mantul, mantap betul. Rasa petainya cocok dengan balado beluluknya. Apalagi ikan asinnya. Makin enak. Oh iya teman, beluluk banyak manfaat loh. Salah satunya menjaga daya tahan tubuh, menyehatkan tulang, dan menyehatkan jantung.